Permasalahan ini pernah kita singgung ya. Dan itu sempat viral terkait kasus donasi nasi bungkus. Di mana ada orang yang dia diminta oleh lembaga atau oleh para donatur, tolong belikan nasi bungkus dengan uang ini pada hari Jumat. Akhirnya ternyata dia sendiri yang masak. Apakah itu diperbolehkan? Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Tapi di sini saya lebih mengerucut kepada kasus di perusahaan tadi. Jadi bedakan antara dua hal ini ya. Donatur beli dari catering. Lalu dia minta kepada catering salurkan ke masjid misalnya. Lalu dia minta ke catering tolong salurkan ke masjid. Seperti ini boleh hukumnya. Jadi memang dari awal catering ini penjual nasi atau warung. Ada donatur minta kepada warung, "Pak, saya mau beli 10 bungkus. Per bungkus berapa? 10.000. Transfer 100.000 dia. Sudah? Kemudian setelah jadi, dihubungi lagi. Ini sudah siap gimana? Tolong antarkan ke masjid. Seperti ini diperbolehkan. Dan ini masuk dalam kategori tasarrufus syai'i qabla qabdihi tabarru'an. Tasarrufus syai' qabla qabdihi tabarru'an. Orang menyalurkan harta sebelum dia terima harta itu dalam rangka untuk kegiatan sosial. Menyalurkan harta sebelum diterima harta itu dalam rangka untuk kegiatan sosial. Para ulama membolehkan hal ini. Baik. Tapi ini tidak ada kasus di perusahaan tadi ya. Kasus di perusahaan yang kedua. Yang kedua adalah donatur, anggaplah donatur, menyuruh, mewakilkan A untuk membelikan makanan. Guna didonasikan ke masjid. Lalu oleh A, dia sendiri yang masak. Lalu A sendiri yang jual makanan itu. Ya. Nah, di sini ada dua pendekatan ulama. Pendekatan yang pertama, ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah seperti ini dilarang dengan alasan A adalah wakil dari donatur. Sehingga ketika A adalah wakil dari donatur, maka dia tidak boleh membelanjakan dana donatur kepada dirinya sendiri. Karena wakil dari donatur berarti A sama dengan donatur aksen. A berarti adalah donatur aksen. Sudah? Bayangan dari donatur. Paham ya? A adalah bayangan dari donatur. Nah, ketika dibeli sendiri dari dirinya, berarti kan sama dengan donatur aksen belanja ke donatur. Atau donatur yang asli dia belanja ke donatur aksen. Ini donatur asli, donatur aksennya A. Kan dia wakil dari donatur. Akhirnya transaksi ini terjadilah transaksi
di mana penjual dan pembelinya orangnya sama. Yang diistilahkan dalam mazhab Syafi'iyah ittihadul mujib wal qabil. Yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Baik. Sehingga dengan pendekatan ini, jika PT ya, mendelegasikan menyuruh B untuk pengadaan kartu, PT menyuruh B untuk pengadaan kartu, maka posisi B sama dengan PT Aksen. Dia adalah bayangan dari PT. Posisi B adalah wakil dari PT. Kenapa dia wakil dari PT? Karena dia karyawan yang ditunjuk untuk pengadaan itu. Berarti dia mewakili PT untuk pengadaan itu. Maka status B adalah PT Aksen. Sudah? Nah, ketika ternyata B yang menjual ke PT itu, B beli dari orang lain ya, melalui istrinya, lalu B menjual kartu itu ke perusahaannya, maka dia ngambil margin. Berarti di sini kan PT bertransaksi dengan PT Aksen. Terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dan dalam mazhab Syafi'iyah ini cacat dalam transaksi. Baik. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, perbuatan seperti ini dilarang. Jadi sama-sama dilarang ya. Dengan alasan bahwa ini bisa memicu terjadinya madhinnatut tuhmah, potensi tuduhan gak baik. Kalau pendekatan Hambali itu adalah berpotensi ada tuduhan tidak baik. Akhirnya kan orang jadi curiga. Wah, ini paling bati. Tahu bati ya? Ngambil untung padahal dia tidak berhak untuk melakukan seperti itu. Bati ngambil untung padahal dia nggak berhak seperti itu, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang disebut dengan madhinnah at-tuhmah, ada potensi tuduhan tidak baik. Tayyib. Sehingga saat PT dia menyuruh B, lalu di situ oleh B dia adakan dari misalnya supplier, kemudian setelah dapat dijual ke PT, dijual plus margin. Nah, posisi margin ini adalah margin yang tidak diperbolehkan karena di situ madhinnatut tuhmah, ada potensi tuduhan yang enggak baik yang diarahkan kepada B. Kecuali kalau PT ini setuju. Sehingga B harus terus terang, Pak, boleh enggak nanti saya bati, saya ngambil margin. Lalu PT ini terserah kamu, pokoknya saya nanti akan beli dari kamu harganya 100.000 per piece. Kok kamu bisa mendapatkan di bawah itu, yaitu keuntungan bagi kamu. Kalau misalnya seperti itu silahkan, itu haknya PT. Sehingga kalau misalnya B berhasil mendapatkan harga 90.000 per piece dengan kriteria sebagaimana yang dikehendaki oleh PT, ini spesifikasinya pas ya, spesifikasinya pas, tidak ada yang dikurangi, bahkan lebih, harganya 90.000, B dapat, lalu dijual ke PT, dia ngambil margin 10.000, insya Allah diperbolehkan jika PT mengizinkan hal itu. Tapi kalau PT tidak mengizinkan dan B nggak pernah lapor, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik dengan pendekatan Syafi'iyah maupun dengan pendekatan Hambali. Wallahu a'lam.